Halo, mana ini padaan? Belum pada datang. Oh, gimana kabarnya yang lain? Semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, sehat walafiat, penuh berkah, Kok nggak muncul suaranya ya? penuh tonjokan, Pak. Mana nih yang lain? Belum pada datang.
20 orang ya harusnya. Belum belum ada setengah ini. It's mungkin sebentar lagi kita tunggu teman-teman yang lain. Baik, kita mulai aja ya kuliahnya karena materinya agak padat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, pada sehat apa ada yang lagi meriang? Ya lagi kurang enak badan Pak. Sehat Pak. Iya Lagi Pak, agak pilek Pak. Pak. ya jaga kesehatan ya karena sudah musim pancaroba ini. Jadi banyak liburan. Jadi minggu ini kita mau belajar mengulang mungkin kalau ingat pernah dibahas di rangkaian listrik seharusnya kita mau bahas listrik 1 fasa dan 3 fasa. Udah pernah dibahas belum sebelumnya? Di mata kuliah rangkaian listrik sih harusnya. Udah Pak, tapi cuma sekilas. Sekilas. Ya kita mengulang lagi lah. Ya, tapi di sini sedikit memperdalam. Mungkin nanti teorinya kita singkat. Jadi dalam sistem transmisi, dalam sistem tenaga itu kan umumnya yang digunakan itu adalah arus bolak-balik. Nah, untuk arus yang dihantarkan ke beban. Nah, jadi kita mau bahas tentang perbedaan listrik arus searah dan arus bolak-balik serta metode penyelesaian listrik arus bolak-balik, metode penyelesaiannya. Kemudian kita mau bahas juga
rangkaian satu fasa dan rangkaian 3 fasa. Jadi ini sebenarnya materinya agak banyak. Kemudian harapannya nanti kalian bisa menghitung dan mengukur arus, tegangan, dan daya pada rangkaian bolak-balik. Rangkaian yang menggunakan bolak-balik. Nah, kalau perbedaannya antara arus searah dan arus bolak-balik nih. Jadi kalau arus searah itu yang utama hanya memiliki satu fasa. Jadi arusnya cuma mengalir di satu jalur. Sedangkan kalau listrik arus bolak-balik AC, dia bisa satu fasa atau bisa juga dibuat 3 fasa. Nah, kemudian kalau lebih dari 3 fasa gimana Pak? Bisa, cuma belum ada yang membutuhkan. Nah, kemudian kalau DC karena dia cuma ada satu fasa ya, jadi nggak ada perbedaan fasa antar fasanya. Nah, kemudian kalau di AC ada perbedaan antara fasa dan arus. Kemudian di DC tidak memiliki frekuensi. Nah, jadi di DC kan kalau di grafik DC itu ini misalnya di sini V nilai tegangan, di sini waktu, maka arus DC itu ada di sini di atasnya. Jadi dia tidak punya frekuensi, yang punya hanya keadaan ada atau tidak ada arus 0 dan 1. Nah, sedangkan arus AC dia memiliki frekuensi namanya. Ya karena alternating ya. Alternating kan artinya bolak-balik. Ya kalau bolak-balik di sini ada voltase positif, ada voltase negatif. Di sini adalah waktu atau periode. Nah, kemudian si grafik dari arus AC itu kan sinus, umumnya sinus. Tapi ada juga yang kotak, ada sinyal kotak nanti. Kita bahas di teknik digital, harusnya dibahas nanti. Nah, kemudian kalau secara daya, tegangan DC itu arus DC cuma memiliki satu nilai daya. Sedangkan kalau listrik AC dia punya 3 jenis daya ini, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Nah, sedikit gambaran. Daya semu itu kalau kita ingat segitiga daya di sini seperti ini. Nah, di sini adalah daya aktif atau P biasanya disebutnya. Kemudian daya semu itu di segitiga adalah sisi miring semu, dan daya reaktif di sini Q. Ada yang ingat satuannya nggak? Aduh. Satuan daya-daya ini. Ada satuan daya itu apa coba satuan daya? Siapa yang mau ngasih pendapat? Watt. Satuan daya itu watt. P ya, P itu daya watt. Rumusnya apa rumusnya? Apa Ri? Rumusnya daya Ri? P. Siapa yang tadi baru masuk? Aldi? Mas Aldi? Rumus daya apa Mas? Tak kira aku. Ya apa Pek? Apa coba rumus daya? Usaha dibagi Apa? waktu. Usaha tuh ya itu usaha itu kalau daya yang lain. Kalau daya listrik apa? E per B.
Paper way apa, Pak? Kita dibagi waktu. Wis sama terima. Ayo apa rumus daya nih? Paper way. P Tegangan dikali arus. tegangan kali arus ya. V kali I atau bisa juga P kali I. yang lain. V Udah kali nih, T. udah. Apa? V kali E. W per W per T. Jadinya apa nanti W? Oh, itu kalau di ini kalau di kolom ini W per T. Kalau pakai rumus ini dari V kali I kali I. coba ada V kali I. V itu apa rumusnya? Turunannya V. Kalau diturun-turunkan rumusnya V. V itu kan rumusnya juga I kali R. Berarti P juga bisa I kali I kuadrat kali R. Nah ini daya apa? Ini daya semu, daya aktif atau daya asli. Satuannya watt, nilainya adalah tegangan dikalikan arus. Nah ini kalau selama kita kuliah ngitung-ngitung daya ya umumnya kan pakai rumus ini. Nah kemudian kalau di sistem tenaga kita harus menghitung namanya daya semu. Daya semu ini nanti daya yang disebutnya sebagai daya reaktif di sini. Nah daya semu ini satuannya itu volt ampere. Volt ampere, sedangkan Q nah satuannya itu VAR, volt ampere reaktif. Kenapa bisa timbul ini? Karena nanti kita menghitung adanya perubahan sudut di tegangan AC. Nah karena ada sudut nanti ada namanya arus lagging dan arus leading. Nah nanti ini kalau kepengertiannya, reaktansi adalah perlawanan dari komponen di sebuah rangkaian atas perubahan arus listrik atau tegangan karena adanya kapasitansi atau induktansi. Ya, berarti yang bisa mempengaruhi perubahan sudut atau perubahan daya itu adalah kapasitansi dan induktansi. Apa kapasitansi? Nah, kapasitansi itu nilai hambat dari sebuah kapasitor. Sedangkan induktansi ya nilai hambatan dari sebuah induktor. Nah, jadi nilai kapasitansi dan nilai induktansi mempengaruhi sifat dari komponen tersebut. Namun, efek dari reaktansi tidak terlihat ketika komponen dialiri arus searah. Nah, jadi kalau kita punya sumber DC, kemudian kita pasangkan induktor dan atau kapasitor, itu nggak ada perubahan nilai arus di situ. Beda kalau kita alirkan arus AC. Nah, selanjutnya seperti dalam arus balik, maka nilai reaktansi akan menjadi konstan di arus bolak-balik. Kemudian resistor ideal yang tidak memiliki reaktansi bernilai 0. Sedangkan induktor dan kapasitor ideal tidak memiliki resistansi, tahanan. Nah, nanti kita harus mengetahui itu namanya nilai X. X ini ya impedans dari reaktansi dari kapasitor dan induktor, juga menghitung nilai Z nanti ketika ada di rangkaian RLC, rangkaian resistor, kapasitor dan induktor. Nah, apa sih impedansi itu?
Jadi impedansi itu lebih sering disebut juga impedan, menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik dalam sinus. Nah, impedansi listrik itu memperluas konsep resistansi di dalam rangkaian AC. Ya, jadi tidak hanya ada amplitudo relatif dari tegangan dan arus, tapi juga ada fase relatifnya. Yaitu di fase itu kan sudut. Nah, fase itu sudut. Jadi ya namanya tegangan yang punya sudut, pasti ketika ada perubahan itu yang kita amati. Kenapa bisa berubah dan apa yang menyebabkan berubah. Nah, nanti bila ketika sebuah rangkaian ada perubahan daya, maka di situ kita bisa mengukur adanya faktor daya, merupakan jadi menunjukkan sifat suatu bebannya tersebut. Nah, ini kalau metode penyelesaiannya dalam rangkaian linear yang terdiri atas tahanan resistor, induktor, dan kapasitor. Apabila suatu arus atau tegangan adalah sinus, maka semua arus dan tegangan yang lain juga akan berbentuk sinus dengan frekuensi yang sama. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff, ada 3 cara nih dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk-bentuk nilai tegangan yang berbentuk sinus. Yang pertama cara grafis, dengan menggambarkan gelombang demi gelombang dan dijumlahkan setiap saatnya. Nah, ini memerlukan waktu yang lama dan kurang teliti. Yang kedua cara trigonometri, ya, dengan menggunakan segitiga daya ini tadi. Nah, kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan 2 gelombang sinus. Cara ini agak rumit dan memerlukan waktu yang lama juga. Kemudian ada cara aljabar kompleks dan analisis fasor. Nah, kalau fasor sendiri dari kata yang merupakan akronim dari singkatan fast vector atau vektor sudut. Cara ini adalah paling mudah untuk menganalisaan besaran arus bolak-balik. Nah, namanya fasor, menyatakan transformasi dari fungsi waktu ke dalam bidang kompleks yang mengandung informasi tentang amplitudo dan sudut fasanya. Nah, jadi cara yang ketiga ini yang paling umum kita gunakan, yang akan nanti kita banyak pelajari di sini. Cara aljabar kompleks ini di bawah ini. Contohnya seperti ini. Bilangan kompleks, kalau ingat, itu bilangan dalam bentuk X ditambah JY. Nah, X ditambah JY. Nah, J itu apa? Ya, bilangan imajiner. Jadi J itu merupakan imajiner. Kenapa imajiner? Karena nilainya akar negatif 1. Z, ya ini bilangan real dari Z dan Y. Contohnya IM, I maksimum, bagian dari imajiner dari Z. Ini agak rancu penjelasan di bawah. Nah, jadi nanti kebanyakan penyelesaian perhitungan fasor kita menganalisisnya dengan menggunakan bilangan kompleks. Misal A tambah J B sebenarnya. Nah, kalau ini penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks. Nah, kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, oh ya, sebelumnya dari sini nanti kita ada 2 macam bentuk dari analisis fasor itu. Yang pertama yang saya tuliskan di sini, ini namanya bentuk rektangular. Bentuk polar atau rektangular ya? Ada yang ingat nggak?
Ya, jadi di sini bentuk rektangular. Nah, juga ada nanti bentuk bilangan kompleks itu A. Nah, jangan A lagi, kita taruh di sini X dengan sudut theta. Nah, di sini namanya bentuk polar. Nah, untuk memudahkan, sebenarnya bisa dihitung manual, cuma agak jelimet, jadi kalian butuh kalkulator nanti. Kalau di Android ada namanya aplikasi Scientific Calculator, itu saya pakainya CalcS. Mungkin bisa diingat-ingat, nanti download aja aplikasi. Namanya CalcS. Kalau di HP yang lain kurang paham. Nah, jadi untuk menjumlahkan dua bilangan kompleks, jumlahkan bagian-bagian yang real dan bagian-bagian imajiner secara terpisah. Nah, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan paling mudah menggunakan format rektangular. Rektangular. Jadi ketika kita punya misal V1 nilainya A ditambah JB, V2 nilainya C ditambah JD. Nah, jadi kita ketika dua tegangan ini dirangkaikan seri, kan berarti VT, V total adalah V1 ditambah V2. Jadi nilainya kita tambahkan saja, ini bagian real, ini bagian imajiner. Jadi kita tinggal tulis saja A tambah C ditambah J dari B ditambah tambah D. Nah, ini contoh penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau pengurangan tinggal sebaliknya aja. Seperti itu. Nah, kalau perkalian dan pembagian beda lagi nih. Kalau perkalian dan pembagian paling mudah itu menggunakan format polar. Format polar itu yang ada sudutnya tadi, polar. Misalkan X dengan sudut theta derajat. Nah, ketika perkalian dan pembagian itu, ketika perkalian kompleks, perkalian bilangan kompleks, nah, itu nilainya, contoh kita punya V1 nilainya X, sudutnya theta. Kemudian kita punya hambatan reaktansi XL, misal nilainya Y dengan sudut theta, nilai hambatannya. Jangan theta 2, di sini theta 1. Kita butuh nilai arus di induktor atau IL. Maka nah, di sini pembagiannya, penulisannya sama. Theta 1 X theta 1 dibagi dengan Y sudut theta 2, sehingga nanti diperoleh rumus IL atau arus di L itu nilainya X per Y dengan sudut
theta 1 dikurang theta 2. Kalau perkalian misalnya nilai I, berarti kan untuk menemukan daya semu atau daya reaktif V1 misalnya X dikalikan dengan EX dengan sudut theta 1, dan ada nilai arus dengan harga Z theta 2. Maka nilai P, nilai Q itu kan V kali I juga, V kali I. Nah, jadi X theta 1 dikalikan Z theta 2. Z dari theta 2. Kebaca nggak ya tulisannya? Kebaca. Nah, jadi Q nanti nilainya X dikalikan Z dengan sudut theta 1 ditambah theta 2. Nah, di sini. Nanti cara mengubah, nah nanti antara dua format ini, antara rektangular dengan polar, bisa saling mengubah sih. Nah, kita langsung masuk ke contoh analisis nih. Rangkaian satu fasa dengan komponen ada sumber arus, sumber tegangan AC, kemudian ada impedansi, ada beban artinya di sebelahnya. Kemudian komponen itu harus dihubungkan. Nah, kalau rumusnya nih Pak. Nih, rumus pakai trigonometri. Jadi VT itu nilainya, VT artinya tegangan dalam satu waktu tertentu. Nilainya itu VM, tegangan maksimum, dikalikan cos 2 PFT ditambah sudut tegangannya. Di mana VRMS itu adalah nih nilainya akar VRMS itu biasanya di V maksimum nilainya adalah 2 kali akar 2 dikalikan VRMS, sehingga VRMS itu atau tegangan rata-rata root mean square itu nilainya V maksimum dibagikan akar 2. Nah, omega ini yang menunjukkan nilai frekuensi sama sudutnya ini, theta, sudut tegangannya. Gitu. Kemudian ada rumus harga tegangan efektif ketika ini dalam satuan waktu masih nilainya adalah akar dari seperti integral dari VT kuadrat. Cuma ini jarang dipakai. Nah, kemudian ada arah tegangan. Nah, dari G ke A, dari bawah ya artinya. Tegangan dari G ke A itu siklusnya setengah. Jadi selama setengah siklus nilainya akan positif, sehingga potensialnya lebih besar dari potensial A lebih besar dari potensial G. Nah, kemudian kalau analisis arusnya nih, sebenarnya masih sama konsepnya. I adalah nilai dari akar 2 dikalikan I maksimum sin omega T dikurangi
fasa atau delta di sini. Ini simbol di sini macam-macam ya, tergantung buku referensinya. Ada yang delta, ada yang V, ada yang seperti ini juga sudutnya. Nah, itu bebas lah. Cuma kalau formatnya pasti di sini ada omega t dalam waktu. Kemudian di sini adalah sudut pergeserannya. Nah, kemudian ada IRMS itu harga efektif atau harga rata-ratanya yang kita rasakan. Kemudian V itu adalah pergeseran fasa tegangan dan arusnya. Kemudian turunannya nanti kita dapat menganalisis impedansi atau Z. Itu nilai dari IRMS sama dengan VRMS dikurangi Z, sehingga Z-nya ya adalah VRMS dikurang IRMS. Nah, itu di omega nih. Kalau kita lihat di sini kan, di sini ada sin omega T. Nah, jadi yang mempengaruhi perubahan sudut itu seperti tadi nilai induktif dan nilai kapasitansinya. Ini biasa juga disebut induktan yang bawah kapasitan. Nilainya XL adalah omega L. Omega tadi kan 2 kali V kali frekuensi, atau 2 kali Pi dibagikan periodenya. Nah, sedangkan XC nilainya 1 per omega C. Nah, gimana kalau dirangkaikan satu fasa? Ya, karena punya sudut, kita harus menyelesaikan nilai impedansinya itu dengan menggunakan rumus trigonometri. Ini di sini ada Z adalah akar dari nilai resistansi kuadrat ditambah nilai reaktansi kuadrat. Nah, untuk menentukan sudut fasanya itu V di sini adalah nilai tan minus 1 atau dari X per R, atau bisa juga ditulis arc tan, ARC tan, arc tan dari X per R. Jadi coba kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini nih. Ada yang mau nyelesain nggak nih? Sebuah rangkaian RL seri dengan nilai tahanan R 200 ohm dan reaktansi induktif atau XL nilainya 150 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik nilainya 100 volt. Nah, coba kita diminta analisis arusnya dan tegangan pada tahanan dan induktornya. Gimana? Ada yang mau nyelesain? Jadi yang pertama kita cari dulu nilai arus. Nilai arus nih. Tadi kalau kita scroll ke atas, nilai arus itu kan V dibagikan nilai Z-nya. Di sini ya. Nih, V dibagikan nilai Z. Nah, kita cari dulu nih nilai Z-nya. VRMS atau dibagikan nilai Z. Nah, Z-nya berapa? Nilai Z-nya adalah nilai dari R kuadrat ditambah dengan
XL kuadrat. Berarti 200 kuadrat dikurang 150 kuadrat. Sehingga Z-nya ini berapa? 40.000 dikurang ditambah 115 225 ya. 15 kuadrat itu berapa nilainya? Kuadrat itu nilainya 225. Mana ini? Berarti Z-nya tuh 625 100. Nah, jadi berapa nilai Z-nya? 250 ohm. Nah, jadi kita bisa langsung analisis di sini. Nilai VRMS-nya kan di situ diketahui 100 volt. Sudah diketahui itu 100 volt. Per Z-nya 250. Sehingga dapatnya berapa? 0,4 ampere. Kemudian ditanyakan tegangan pada induktor dan resistornya. Gimana rumusnya? Ada yang mau ngasih pendapat? Tegangan VR dan VL-nya. Ada yang bisa ini ngerjain? Ngelanjutin? Gampang lah ya. VR itu ya tinggal arus yang mengalir dikalikan R. 0,4 dikali 100 ohm. Itu nilainya 40. Kemudian di L tegangannya itu 0,4 dikalikan 150 ohm. Berarti sekitar 60 volt. Ya gitu. Kemudian karena di sini ada R dan ada L, kebalik ini simbolnya. Nah, kita bisa tahu nih nilai sudut fasanya. Sudut fasanya itu ada di X per R. Kita tahu nilai X ada 150 dan nilai R-nya 200. Coba kita cari sudut fasanya. Sudut fasa adalah tan pangkat minus 1 dikalikan dengan 150 per 200. Salah ya, di sini harusnya 200 ya tadi. 200 berarti di sini 80 volt. Yang bawah bener ya, 60 volt. Jadi berapa sudut fasanya di sini? Tan pangkat minus 1
3/4. Kalau pakai kalkulator sains itu pencetnya shift kemudian tan, kemudian dimasukkan 3/4. Itu sudutnya sekitar 36,87 derajat ya. Nah, di sini nanti kita tahu sudutnya. Nah, jadi arus generator mengalir dari G ke A selama siklus positif. Kemudian ada arus siklus positif mengalir dari B ke G. Ya, namanya siklus. Kalau ingat hukum Kirchhoff kan aliran arus itu mengalir. Hukum Kirchhoff. Nah, nanti nih ketika rangkaian induktif, pergeseran fasanya itu pasti nanti yang terjadi adalah negatif. Jadi arusnya tertinggal atau lagging. Nah, jadi kalau ketika arus AC melewati sebuah resistor, dimulainya dari sudut 0 ini. 0, kemudian 1 di sini 90 derajat. Kemudian sampai ke kuartal kedua. Di sini 180, kemudian di sini 270 derajat, di sini 360. Nah, ketika ada rangkaian ada komponen induktor di sini akan terjadi lagging. Jadi sinyalnya mulai dari bawah seperti ini. Enggak, kurang pas ini. Ya, jadi pokoknya nilainya tegangannya dari negatif terus turun dan bersinggungan itu positif. Seperti itu. Itu namanya arus lagging atau arus tertinggal. Kemudian ketika rangkaiannya adalah rangkaian RC. Nah, kalau ada AC, ada kapasitor, nanti arusnya itu mendahului. Fasenya terjadi antara tegangan dan arus adalah positif. Jadi arusnya startnya di atas nih, leading terhadap tegangan. Nih, grafiknya di sini. Nah, kalau digabungin ya seperti inilah gambaran lebih jelasnya. Yang mulai dari bawah ini arus yang mengalir pada induktor. Ini induktor yang di bawah. Induktor. Di sini kapasitor nih, leading. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Jelas apa belas nih? 12. Rata mumet, Pak. Ya Bang, di sini agak matematikanya harus agak kuat, terutama di trigonometrinya nanti. Nah, nanti namanya analisis rangkaian satu fasanya itu menggunakan teknik harga efektif, informasi harga efektif dengan pergeseran fasa dan tegangan dan arus. Kemudian kalau ada fungsi waktu untuk analisa transien. Kemudian ada amplitudo itu besar gelombangnya. Ini amplitudo. Menggunakan notasi kompleks dan tegangan impedansinya dinyatakan dalam fungsi fasor atau kompleks. Nah, ini kalau kita buka lagi di sini nih. Impedans, fasor, resistance, kapasitor, dan inductance connected di series. Jadi ketika ada rangkaian RLC seri, bentuk rektangularnya seperti ini.
Nah, jadinya seperti ini. Bentuk rektangular. Kalau eksponensialnya ya seperti ini. Kemudian kalau polarnya ya harus menemukan nilai si ini, nilai impedance-nya, total Z. Wajib ingat ini rumusnya. Ini udah dibahas di atas tadi untuk nyari nilai Z. Nah, kalau ingat trigonometri kan tan, kalau cos itu nilainya samping dibagi yang miring, atau kosami namanya, samping miring. Nah, di sini artinya cos theta, nilai cos dari sebuah sudut di sini theta, itu akan sama dengan nilai dari nilai R dibagi nilai Z. Kalau sin itu depan bagi miring, depan bagi miring. Jadi sin theta nilainya adalah sama dengan X dibagi Z. Nah, kalau tan, taruh sini aja, tan itu tan desi, depan samping, depan dibagi samping. Jadi nilai tan theta sama dengan nilai depan itu X dibagi nilai R. Nah, ini ketika impedance dalam fungsi fasor dirangkaikan secara paralel. Seperti ini. Jadi nilainya nggak cuma Z, ada nanti ya sebenarnya seperti rangkaian resistor paralel aja, cuma berubah di bawahnya sini. Kalau ini disederhanakan kan jadinya 1 per R ditambah tadi nilainya 1 per JXT. Nah, di sini XT. J di sini. Nah, jadi nanti nilainya untuk sampai ke nilai Z itu nilainya 1 per R ditambah JXT per R dikalikan JXT. Jadi perubahannya J R dibagikan dengan R ditambah J XT. Ya, seperti itu nih kalau perubahan bilangan kompleks. Jadi yang ada nanti yang ada angkanya itu cuma R sama XT. J itu nilai akar minus 1, jadi nggak bisa dihitung. Nah, ini kalau untuk mengubah ke bentuk polarnya nih. Ketika punya nilai Z itu nilainya Z dikalikan cos theta ditambah J sin theta. Jadi nilai Z itu nilai R kuadrat ditambah X kuadrat, udah dibahas di atas. Skip aja ini. Nah, ini kalau perkalian dari tegangan sesaat dan arus sesaat. Nah, langsung ke analisa dayanya. Jadi daya asli, daya aktif yang dirasakan ke beban itu nilainya
V kali I cos pi atau cos theta di sini nanti. Kemudian kalau daya reaktif, harga rata-rata daya reaktif itu 0 karena selama siklus positif daya reaktif mengalir dari generator ke beban. Sedangkan selama siklus negatif daya reaktif mengalir dari beban ke generator. Jadi kembali lagi itu nilainya Q V kali I sin theta. Nah, ini untuk gambaran biar tahu di mana sih dayanya itu. Nih, jadi ketika tegangannya ini di sini, tegangannya bolak-balik, daya rata-ratanya itu cenderung di atas. Ini sumbu 0 yang garis lurus ini. Di sini nilainya 0. Di sini daya aktif, kemudian di sini ada daya sesaat atau daya reaktif. Nah, ini kalau kita lihat pergeseran-pergeseran sudut yang gambaran gelombangnya seperti apa nih. Ketika pergeserannya cuma minus 5 derajat, masih sedikit banget lah, nggak ada yang ngaruh. Kemudian kalau 30 derajat mulai nampak nih, nilai Q dan nilai P-nya bisa berubah. Kemudian ketika tetanya, sudutnya berubah, bergeser, minus 60 derajat, semakin nampak nilainya. Nah, kemudian ketika sampai tetanya 85 derajat, itu hampir berkebalikan antara P dan Q-nya. Jadi ketika P-nya negatif, ketika P-nya positif, Q-nya negatif. Begitu sebaliknya ya. Ketika Q negatif, P-nya ada di positif. Nah, jadi nanti kita juga bisa menganalisis namanya faktor daya atau power factor sebagai perbandingan antara daya nyata dengan harga mutlak dari daya kompleks. Seperti ini nih. Jadi PF itu nilainya cos pi sama dengan P dibagi S. Ya, tapi kalau ingat kita ingat tadi ada segitiga daya, P itu garis di bawah, Q di depan, S di atas atau di sisi miring. Tadi karena kemudian di sini ada sudut theta. Karena cos tadi itu cos samping dibagi miring, berarti P dibagi S. Seperti itu. Nah, kemudian contoh soal nih. Ada contoh soal jika kita memiliki sebuah tegangan dalam dimensi waktu, nilainya adalah 141,4 sin omega T ditambah 30 derajat volt. Kemudian kita juga punya arus di nilainya 11,31 cos omega T dikurang 30 derajat ampere. Coba kita cari nilai maksimum untuk voltasenya dan arusnya. Kemudian kita cari nilai RMS atau nilai efektif atau nilai Rathmund square. Kemudian kita cari rumus fasor dalam bentuk polar dan rektangular dengan memilih tegangan sebagai dasarnya. Kemudian kita harus menentukan nih, apakah tegangan arusnya itu nanti kapasitif atau induktif. Tadi ciri-cirinya apa kalau induktif? Arus induktif itu dia lagging, tertinggal. Jadi mulainya dari bawah sehingga sudutnya nanti negatif. Sudutnya negatif. Sedangkan kapasitif itu arus akan leading atau mendahului sehingga sudutnya positif. Coba kita selesaikan permasalahan ini dulu.
Yang kita punya diketahui V nilainya 141,4 sin omega T dikurang 30. Kemudian ada I nilainya 11,31 cos omega T dikurang, yang atas ditambah 30, yang bawah dikurang 30. Nah, tadi kalau kita ingat rumusnya kan, rumus VT VM cos omega T ditambah theta. Sedangkan arus T itu nilainya I maksimum sin omega T ditambah theta. Nah, coba yang pertama nih. VM berapa? IM-nya berapa? Ada yang bisa sebutin dari rumus di atas? Tinggal nyocokin aja nih formatnya ke sini. Kalau formatnya kan udah disamain nih. Oh, V maksimum itu ada di sebelum cos, ada di sebelum rumus trigonometrinya. Jadi VM-nya itu nilainya 141,4 volt. Kalau arusnya berarti 11,31 volt. Seperti itu. Kemudian B, nilai RMS-nya. Berarti butuhnya VRMS dan IRMS. Lagi daring. Ya duluan. Ya, kalau nilai VRMS tadi berapa? Gimana nilainya? VRMS kan sama dengan VM dibagikan akar 2. Berarti nilainya 141,4 dibagi akar 2. Oh, suaranya putus-putus ya. Internetnya lagi kurang bagus. Jadi berapa? Ada yang lagi megang kalkulator tuh bisa dihitung. 141,4 dibagi akar 2. Itu nilainya 99,98. Atau kita bisa bulatkan ke 100 volt. Nah, IRMS-nya gimana? Rumusnya masih sama ya. IM dibagikan akar 2. Kayaknya kalau kita mau menyelesaikan materi ini bisa nggak selesai. Setelah ini kita break sholat dulu. Kalau masih ada waktu dilanjut ya. Ya, Ini 1131 per akar 2. Berapa tuh? Tujuh 7997.
7,997 ampere. Gimana, ada sakit kepala? Mat, Pak. Ya ini sebenarnya kerjanya teknik tuh kayak gini yang benar. Kalau dosen pada serius ya harusnya udah ngajarin ini. Ya, kita break salat dulu. Silakan kalau mau pada salat. Mungkin 10 menit kembali. Saya tinggalkan ruangan. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Mana nih? Lagi pada sholat atau ada yang online nggak ya? Oke, yang lagi mau sholat silahkan sholat.
Ayo tanya kalau ada yang mau tanya. Atau ada yang mau mereview apa yang sudah kita bahas hari ini? Jadi kita rencana mau bahas listrik 1 dan 3 fase. Kita baru menyelesaikan menyelesaikan analisis listrik AC 1 fase. Dan waktunya sudah mepet sekali. Jadi pesan saya untuk teman-teman mungkin dipelajari lagi tentang perhitungan bilangan kompleks. Ada format polar, ada format rektangular. Kemudian jangan lupa kalau perlu kalkulator beli mungkin sekitar 200.000. Kalau yang pakai HP Android itu ada namanya CalcS atau cari aja kalkulator sains di Play Store. Nah, kemudian kita perkuat lagi tentang rangkaian RLC karena nanti banyak membahas ini. Kalau untuk soal-soal latihan nanti insya Allah saya buatkan mungkin minggu depan. Kita kalau bisa luring, mungkin teman-teman bisa ajak dosen yang lain untuk luring Senin depan. Diperkuat lagi nih, diperdalam lagi pemahaman terkait induktansi, kapasitansi, impedansi. Mungkin kalau minggu depan kita baru bisa membahas tentang listrik 3 fase. Ya, jadi sebagai calon engineer, calon teknisi ini harus bisa menganalisis ini di sini. Ini belum selesai ya. Belum menentukan polar dan rektangularnya nih. Nah, coba sedikit mereview rangkaian 3 fase.
Jadi rangkaian 3 fase itu ada beberapa macam ya. Ada namanya formasi delta dan Y atau Y atau star, delta dan star. Jadi kalau delta itu bentuk rangkaiannya segitiga. Nanti ada di sini delta dan ada rangkaian Y atau star juga. Kemudian kalau di rangkaian Y itu titik netralnya ada di tanah. Jadi di sini ada V. Biasanya kalau kita ngamatin di jaringan-jaringan sutet atau jaringan yang 20 kilovolt itu ada tulisannya RST. Nah, itu artinya kalau ada kabel ada labelnya RST berarti dia jaringan 3 fase. Nah, kemudian kalau perhatiin di tiang listrik itu ada yang bentuknya, ini contoh gambar tiang listrik aja. Di sini ada 1, 2, di sini agak tinggi. Nah, terus kemudian di sini ada kabelnya yang lewat. Nah, ini namanya rangkaian delta. Nah, kalau rangkaian star gimana? Kalau rangkaian star itu dia lebih sejajar posisinya setiap kabelnya. Nah, terus beda yang 220 di mana, Pak? Nah, kalau 220 cenderungnya susun ke bawah bentuknya. Ini 220. Ini yang 380. Jadi kalau di rumah kalian nggak ada pabrik atau apa yang kira-kira membutuhkan listrik yang besar, mungkin susunan kabelnya akan seperti ini. Tapi ketika banyak industri yang banyak penggunaan listriknya, bisa jadi ada campuran seperti delta di sini atau dua-duanya bisa dipakai di satu tiang. Seperti itu. Nah, kalau rangkaian Y itu tadi di sini ada netral. Tambahan netral itu masuk ke pentanahan. Nah, kemudian ada lagi nih beda fasa. Jadi setiap kabel punya sudut awal masing-masing, sudut startnya masing-masing. Ada yang umumnya 0, 120 sama 240. Nah, gelombangnya seperti inilah. Taruhlah yang tengah ini R, kabel S, dan kabel T. Itu. Nah, ini contoh lebih detailnya. Kalau rangkaian 3 fasa model Y itu yang tengah kabel netral masuk ke pentanahan. Nah, kemudian ada perumusannya nih. VAB adalah nilainya VAN atau voltase A ke netral dikurangi B ke netral, atau sama dengan akar 3 kali VAN sudutnya plus 30 derajat. Nah, yang sisanya nanti bisa di review lagi. Ini saya mau cepat aja yang 3 fase sekilas. Kemudian gimana ketika ada beban di sini di rangkaian 3 fase. Jadi setiap fase mempunyai bebannya masing-masing, sehingga nanti ada berlaku hukum Kirchhoff di mana I keluar sama dengan I masuk. Contohnya di sini I0 adalah IA tambah IB tambah IC. Nah, untuk analisisnya nanti ada namanya metode Norton-Thevenin untuk penyederhanaan dari rangkaian 3 fase ini. Nah, kemudian ada sistem terhubung delta. Nah, kalau sistem terhubung delta yang segitiga, artinya dia tidak memiliki kabel netral di
jaringannya, di penyalurannya. Masih sama ya yang dipakai. IA itu VAN dibagi dengan ZHN. Artinya setiap line melayani bebannya masing-masing. Nah, kemudian masih sama hukumnya, hukum Kirchhoff tegangan, hukum Kirchhoff arus di sini dipakai. Kemudian ini ada latihannya kalau mau ngerjain, tapi nggak sempat. Kemudian mungkin dibahas minggu depan. Kemudian ada rangkaian 3 fase penjumlahan dari satu fasenya. Kemudian ada nih rangkaian ekuivalen, baik itu tegangan atau hambatan. Jadi ada ada ekuivalennya di sini. Nanti mungkin kita bisa merancang sebuah beban dari terhubung delta diubah ke terhubung star atau Y atau sebaliknya. Seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, ditutup ini kelasnya. Belum ada masuk kayaknya. Ya, jadi belum saya share ya yang link YouTube-nya. Nanti perkuliahan kita hari ini nanti insya Allah dimasukin ke YouTube. Mungkin besok bisa saya bagikan linknya. Absensinya di Smart dulu, Pak. Absen nanti di Google Form. Ada di Google Form. Link yang kemarin ya, Pak? Nggak berubah kok linknya. Nih. Ya formatnya masih sama, cuma linknya berubah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup ya. Saya masih ada kuliah lagi setelah ini. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Lebih semangat lagi belajarnya. Iya, Pak. Perjalanan masih panjang, ini masih minggu ketiga loh. Nanti jam berapa masuk lagi? Jam 14.30 ya? Jam 14. Iya. 14.30 masuk lagi ya. Sistem telekomunikasi. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan meninggalkan ruangan.